Selamat pagi kawan aksi. Nah, ini bincang agak spesial karena hari ini kita sudah ditemanin sama temen dari tim eksekusinya KPK. Dan beliau ini adalah seorang jaksa juga. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Pagi Mbak Dini. Wah, seger banget nih, sehat ya Mbak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Kita colong sedikit di sela-sela kepadatan agenda. Kita mau ngobrol-ngobrol dan menginfokan ke kawan aksi satu topik yang mungkin banyak juga yang sering bertanya-tanya tapi nggak tahu mau nanya ke siapa, akhirnya googling. Nah, kita mau bahas barang bukti sedikit nih Mbak Eva ya. Nah, boleh ya. Nah, Mbak, setiap penetapan tersangka itu yang ada di konferensi pers misalnya, itu selalu juru bicara atau pimpinan KPK atau siapa yang hadir dalam konferensi pers mengatakan telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah ditemukan 2 alat bukti. Telah cukup 2 alat bukti. Itu sebenarnya bagaimana sih memaknainya, Mbak? Baik Mbak, tadi awal nanti saya jelaskan mengenai pengertian dari tersangka itu sendiri ya. Jadi kalau pengertian dari tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya kemudian didasarkan oleh bukti permulaan ditetapkan sebagai tersangka dan diduga ia sebagai pelaku tindak pidana gitu. Yang dimaksud dengan bukti permulaan itu adalah adanya minimal 2 alat bukti ya. Seperti yang Mbak tanyakan tadi, ditetapkan tersangka kemudian dengan 2 alat bukti itu maksudnya adalah kita dalam menetapkan tersangka kita memiliki 2 alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu pasal 184, yaitu diantara 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi itu alat bukti diantara 2 dari 5 itu sudah kita miliki untuk membuktikan gitu. Untuk membuktikan kesalahan tersangka nantinya yang akan dibawa ke persidangan. Kemudian dilanjutkan dalam tingkat penyidikan yang kita tujuannya adalah menambah alat bukti itu yang tadinya dari 2 mungkin bisa menjadi 3, syukur-syukur 5. Gitu. Syukur-syukur udah terpenuhi sih 5 itu ya gitu. Gitu. Jadi minimal untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka itu minimal 2 dari 5 itu sudah ada unsur terpenuhi keterangan ahli dan segala macam yang tadi Mbak Eva sebutkan. Nah, ada juga istilah barang bukti. Ada alat bukti, ada barang bukti. Sebenarnya perbedaannya apa Mbak? Perbedaannya kalau alat bukti itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan untuk membuktikan suatu kesalahan si terdakwa ini di persidangan. Ya, yang diantara 5 itu yang saya sebutkan itu. Yang pertama untuk tingkatannya yang pertama itu adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sendiri adalah keterangan saksi yang didengar sendiri, dilihat ataupun dialami oleh saksi itu sendiri. Gitu. Nggak boleh tahu dari orang lain gitu, nggak boleh ya, harus tahu sendiri gitu. Ataupun dia bisa untuk tahu dari orang lain, tapi dia ada kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, itu bisa juga dipakai seperti itu gitu. Kemudian keterangan ahli, keterangan ahli itu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu untuk membuat terang suatu tindak pidana di persidangan nantinya. Jadi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan, gitu. Kemudian untuk surat itu juga surat ada macam-macam ya, seperti dalam pasal 187 KUHP itu macam-macam surat, diantaranya berita acara yang dibuat di depan pejabat yang berwenang, diantaranya berita acara pemeriksaan itu termasuk BAP alat bukti BAP itu termasuk alat bukti surat. Kemudian surat yang dibuat di depan pejabat atau yang dibuat oleh pejabat yang berkenaan dengan tugas dari pelaksanaan si pejabat ini sendiri. Kemudian surat keterangan yang dibuat oleh ahli atas permintaan dari seseorang untuk menerangkan sesuatu itu secara tertulis, itu bisa dijadikan alat bukti surat. Dan surat lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang akan nantinya didakwakan gitu. Kemudian untuk alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk ini kalau untuk tindak pidana korupsi itu khusus untuk yang
disampaikan melalui media elektronik itu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 26A itu memang alat bukti seperti WhatsApp itu dijadikan alat bukti petunjuk gitu. Dan sadapan telepon itu alat bukti petunjuk gitu. Berarti WhatsApp tuh bisa jadi barang bukti juga ya ternyata ya? Bukan barang bukti tapi alat bukti. Alat bukti petunjuk. Ya. Nah, bedanya sama kalau barang bukti berarti kalau barang bukti itu untuk menunjang dari si alat bukti ini gitu, untuk membuktikan ditunjang itu. Misalnya kalau barang bukti diantaranya yaitu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Jadi kalau korupsi misalnya uang yang didapat dari tindak pidana suap misalnya, itu bisa kita jadikan barang bukti. Kemudian barang yang bisa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian barang yang sengaja dibuat untuk melakukan kejahatan. Macam-macam kalau barang bukti itu untuk mendukung daripada si alat bukti ini sendiri. Gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri juga ya. Oke. Nah, tadi Mbak Eva nyebutin kalau salah satu jenis barang bukti itu adalah uang. Kalau menurut pengalaman Mbak Eva sendiri nih, apa sih Mbak barang bukti lain yang pernah digarap dalam tanda kutip dalam halnya untuk tindak pidana korupsi selain uang gitu, yang unik-unik gitu? Ya, kalau selain uang yang biasa kita temukan dalam tindak pidana korupsi itu dokumen-dokumen pengadaan ya kan, bukti transfer gitu ya, bukti transfer, dokumen pengadaan. Tapi jarang ya kalau orang ngasih suap itu lewat transfer ya. Tapi ada sih, kenyataannya ada juga yang secara nyata-nyata ditulis juga uang untuk dari DAK kayak gitu. Itu kan kelihatan sekali ya, tapi jarang ditemukan karena seminim mungkin bisa diketahui oleh orang lain gitu. Terus selain dokumen pengadaan, rumah, aset-aset dari si terdakwa ini, itu bisa jadi barang bukti juga bisa, ya? Karena itu bisa kita nantinya dimanfaatkan untuk uang pengganti dari si terdakwa ini, pidana untuk pembayaran uang pengganti si terpidana ini nantinya bisa kita putusannya dirampas untuk negara, diperuntukkan dengan uang pengganti dari si terdakwa ini. Kemudian ditemukan juga otomatis sertifikat SHM gitu, akta jual beli juga untuk kelengkapan, kegunaannya untuk kelengkapan nantinya pelaksanaan lelang gitu. Kemudian ada lagi yang unik itu barang bukti misalnya polis asuransi. Nah, yang kita sita adalah polis asuransi, tapi itu bisa jadi barang bukti bisa, juga karena ya? Itu juga ada manfaat kan dari si terdakwa ini. Berapa manfaat yang dia dapatkan? Misalkan manfaatnya uang, kan bisa kita ambil uangnya. Jadi uniknya apa Mbak? Uniknya kalau polis asuransi, kita menyita polis asuransi itu otomatis kita bisa juga untuk ambil manfaat dari situ. Nanti kita minta ke pihak asuransinya berapa nih manfaat yang ini, nanti dari pihak asuransi setelah kita jelaskan itu pihak asuransinya mentransfer ke rekening penampungan KPK. Gitu ya. Terus surat saham itu juga begitu gitu. Berarti emang secara ininya kalau barang bukti tuh lebih luas ya daripada kalau alat bukti kan tadi 5 tuh. Kalau barang bukti memang lebih luas jenis-jenisnya, apapun yang sudah bentuknya barang tuh bisa jadi barang bukti, bahkan sampai polis asuransi. Nah, Mbak, dari sekian banyak barang bukti dan waktu yang mungkin dibutuhkan untuk sampai ke proses peradilan, gimana sih cara menjaga keaslian atau integritasnya sendiri dari barang bukti ini sendiri, Mbak? Oke Mbak. Kalau untuk barang bukti handphone itu biasanya kita ambil perangkat handphonenya. Nah, setelah perangkat handphone itu ada, kemudian kita serahkan ke bagian digital forensik ya. Nah, digital forensik ini kemudian mengkloning HP-nya. Jadi diambil isinya dalam HP itu, termasuk isi dari WhatsApp-nya itu ya, dan WhatsApp-nya itu gitu. Ataupun video-video yang ada gitu bisa diambil di situ. Nah, kemudian kita kalau di persidangan biasanya kita bawa HP-nya, tapi di persidangan HP-nya nggak dibuka, karena kalau dibuka nanti
akan berubah tuh ininya. Jadi yang kita tunjukkan hasil cloningannya aja yang diberikan oleh tim digital forensik gitu, yang kita tunjukkan di persidangan seperti itu. Kemudian untuk menjaga keaslian dan menjaga barang bukti berupa uang yang supaya tidak rusak, misalnya bisa kita foto dulu pas kita terima uangnya kita foto kan, jadi ada keasliannya fotonya uangnya itu gitu. Kemudian uang itu kita simpan di bank gitu kan. Jadi kalau misalnya itu uang dolar bisa kita jaga supaya tidak turun nilainya, karena kan dolar kalau di Indonesia kan biasanya rusak sedikit tuh kan udah menurunkan nilainya Mbak. Nah itu yang dikhawatirkan nantinya jika dikembalikan, misalnya amar putusannya dikembalikan kepada seseorang, nanti kita menghindari misalnya ada komplain seperti itu. Jadi memang benar-benar dijaga. Bahkan ditaruh ke bank ya Mbak ya, biar dia tidak menurunkan nilai. Nah kemudian untuk barang bukti yang untuk misalnya mobil kita kan sudah punya rubasan nih Mbak, yang di Cawang itu ya. Nah di Cawang itu kita ada petugasnya sendiri, nanti mobil berapa minggu sekali gitu dikeluarkan, diturunkan tuh dari atas, kemudian dijalanin, dipanasin jalan, terus kemudian dicuci juga ada di situ biar gitu. Dia itu rutin tuh, ada pemeliharaan kualitas sendiri supaya tidak menurun kualitasnya, kemudian dia lakukan perawatan. Nah bagaimana untuk menjaga rumah dari milik si terpidana ini gitu, yang diduga berasal dari hasil kejahatan tindak pidana korupsinya, itu biasanya kita titipkan ke rubasan, misalnya itu ada di luar Jakarta ya, kita titipkan ke rubasan gitu. Rubasan yang ada di daerah di sana, supaya dilakukan pemeriksaan sambil kita pantau juga gitu, karena ada petugas barang bukti sendiri yang untuk khusus menjaga itu gitu. Berarti di setiap rubasan juga pasti ada yang pemeliharaan yang tadi itu ya. Dan barang-barang bukti semua disimpan di gudang barang bukti yang di rubasan itu gitu. Nah untuk barang bukti Mbak, lumayan banyak tadi jenis barang bukti yang Mbak Eva sebutin, bahkan bentuknya juga kadang nggak kita, polis asuransi itu aku nggak nyangka sih itu bisa jadi barang bukti. Nah bagaimana sih cara mengumpulkan barang bukti itu Mbak? Apakah ada proses yang efektifnya atau memang ada rentetan alur yang harus dilakukan sampai barang bukti ini bisa terkumpul dan benar-benar bisa mendukung proses hukum yang berjalan gitu? Oh iya, biasanya itu kita penyidik melakukan penggeledahan Mbak di rumah si tersangkanya ataupun di tempat-tempat lain yang bisa diduga ada bisa ditemukan alat bukti maupun barang bukti yang bisa mendukung untuk pembuktian. Nah setelah kita geledah, kemudian kita pilah gitu, mana yang ada berhubungan dengan tindak pidana yang akan kita dakwakan kepadanya gitu. Itu makan waktu banget itu ya. Iya. Paling lama berapa lama tuh Mbak biasanya Mbak? Kalau misalnya habis geledah di salah satu rumah misalnya, untuk memilahnya itu makan waktu berapa lama sih? Iya, sekitar 1-2 mingguan lah ya. Pekerjaan yang berat tapi juga. Itu penyidik biasanya yang melakukan penggeledahan atau penyelidik gitu. Baru bisa dipilah-pilah tuh yang ini barang bukti, ini bukan gitu ya. Oke. Nah Mbak Eva, ini pertanyaan terakhir dari aku. Kan banyak nih barang bukti, misalnya nih untuk kasus uang gitu, misalnya OTT nih, uang menjadikan barang bukti terus kita pajang di konferensi pers, lalu ada emas juga pernah. Nah setelah proses peradilan ini selesai, itu kan barang bukti. Dikemanain sih Mbak, termasuk handphone tuh? Nah dikemanain sih tuh barang-barang? Itu kalau putusan pengadilan untuk barang bukti ada beberapa macam untuk amar putusannya. Itu berdasarkan pasal 46 KUHP. Itu barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi, misalnya dokumen-dokumen yang kira-kira tidak dibutuhkan lagi bisa dirampas untuk dimusnahkan. Dihancurin. Artinya supaya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian untuk barang bukti yang
kira-kira diperlukan gitu, bisa barang bukti itu terlampir dalam berkas perkara. Kemudian ada lagi barang bukti yang dirampas untuk negara. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Untuk dirampas untuk negara itu yang dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti dari si terpidana ini gitu. Nantinya bisa kita lelang, kemudian hasilnya dikompensasikan dengan uang pengganti gitu. Kemudian ada ya gitu. Nah, untuk barang bukti yang disita dari orang dan dipandang perlu untuk dikembalikan kepada orang tersebut, maka barang bukti itu dikembalikan kepada dari mana benda itu awalnya disita. Misalnya disita dari si A, ya kembali lagi kepada si A. Gitu. Ya. Berarti semua kemana barang bukti ini setelah proses peradilan selesai, berarti itu kembali ke putusan hakim. Ya, ada lagi yang seandainya ada perkara lanjutan nih gitu, pengembangan perkara itu gitu, biasanya amar putusannya barang bukti dikembalikan kepada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain gitu. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Eva sudah ngobrol. Sebenarnya masih banyak yang harus kita kulik nih, mungkin nanti kita bikin episode berikutnya. Terima kasih sudah berbagi-bagi cerita bersama kawan aksi pagi ini tentang apa sih itu barang bukti, apa sih itu alat bukti. Semoga kawan aksi yang menyaksikan bisa menambah pengetahuan tentang pemberantasan korupsi. Terima kasih Mbak Eva sudah hadir. Salam anti korupsi.